Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Teman-teman operator seluruh Kabupaten Birun, terlebih dahulu saya meminta maaf karena ini kita telah mengeluarkan update aplikasi Sirkasbos yang mungkin kemarin disebabkan ada beberapa kendala di aplikasi versi yang sebelumnya. Nah, sebelum kita melakukan update Sirkasbos terbaru, kita terlebih dahulu membuka Excel dengan cara kita klik di icon Windows, lalu kita cari Microsoft Office Excel 2007 atau 2010 tergantung versi yang Bapak Ibu gunakan di laptopnya masing-masing. Kita buka, tunggu. Nah, bila Excelnya sudah terbuka, kita akan melakukan beberapa setting di Excel ini. Kita klik di icon Office, icon Excel di paling pojok, kita klik. Nah, di sini kita memilih Excel option. Oke, sehingga keluarnya seperti ini. Setelah itu kita akan memilih Transcenter. Oke. Setelah itu kita pilih lagi Transcenter setting. Oke. Nah, posisinya sudah seperti ini. Lalu kita memilih macro setting. Nah, mungkin di sebahagian laptop Bapak Ibu posisi default macro setting serang access to FBA projects object model, mungkin posisinya di checkbox ini masih belum terchecklist. Nah, langkah yang pertama kita checklist dulu di trans access to VBA projects option model. Oke, sampai posisinya seperti ini dan pastikan for macro in document not in translate location, kita memilih disable all macro with notification. Oke, sekarang kita klik OK. Tunggu dan klik OK lagi. Setelah itu close, keluar dari Excel. Nah, langkah selanjutnya pastikan di laptop Bapak Ibu bila telah mengerjakan beberapa pekerjaan di aplikasi sebelumnya, kita buka dulu aplikasi Sirkasbosnya. Yes. Tunggu. Oke, aplikasinya terbuka. Kita masuk. Nah, di sini di RK 1 tahun direalisasi keluar. Sebaiknya direalisasi keluar karena ada sedikit perubahan di aplikasi supaya terjadi sinkronisasi antara rencana anggaran di sekolah dengan perencanaan dan penggunaan. Mohon maaf bagi kawan-kawan yang telah mengerjakan. Ini wajib dihapus. Wajib dihapus semuanya dengan cara checklist di sini, sehingga semua ini nanti terchecklist, lalu kita klik hapus. Yes. Nah, apabila posisinya sudah terhapus, sekarang kita sebelum melakukan update aplikasi Sirkasbos terbaru, sebaiknya kita melakukan backup terlebih dahulu. Siapa tahu nanti di dalam perjalanan melakukan update aplikasi terjadi ataupun terkendala dengan satu dan lain hal. Makanya kita harus melakukan dulu backup. Cara klik di backup, lalu di desktopnya kita klik desktop biar mudah aja, atau tergantung di folder mana nanti Bapak Ibu akan menyimpan file backup tadi. Nah, saya misalnya buat
foldernya backup Sirkas. Oke, karena ini pernah saya simpan, saya delete dulu. Nah, sekarang kita klik save. Oke, yes, backup database berhasil. Nah, apabila posisinya sudah direalisasi, keluarnya telah dihapus semua dan telah melakukan backup, sekarang kita keluar dari aplikasi dengan cara klik di icon kali di pojok kanan atas. Oke, kita klik keluar. Nah, di hasil unduhan Bapak tadi, setelah melakukan ekstrak dari file RAR, hasilnya mungkin di sini ada update Sirkas dan ada setup. Dua file ini ada setup dan ada update Sirkas. Yang pertama, kalau setup, hati-hati di sini harus hati-hati. Kalau setup berarti data yang telah pernah dikerjakan akan hilang semua. Jadi kalau setup ini adalah instalasi dari awal. Tetapi jika Bapak Ibu telah mengerjakan RK 1 tahun, sebaiknya Bapak melakukan update Sirkasnya aja. Dengan cara kita klik 2 kali di update Sirkas. Oke. Yes. Kita tunggu, lalu pasang aja. Pasang, tunggu. Nah, klik selesai untuk mengakhiri. Oke, kita close dari sini. Oke. Sekarang kita coba membuka Sirkas BOS-nya. Di manakah perbedaan antara Sirkas BOS versi yang dulu dengan versi yang sekarang? Kita tunggu. Oke, ini sebagai contoh. Kita masuk. Ini terlebih dahulu saya mohon izin dari Amir Rahmi SD 3 Juli sebagai sampulnya aja. Oke, masuk. Nah, di sini mungkin dari sepintas dari sini tidak ada perbedaan di aplikasi sebelumnya dengan aplikasi yang terupdate ini. Namun bila kita melihat di preview ya, di RK setahun, di posisi nomor urut, Ibu Bapak pasti setelah melakukan update aplikasi ini posisinya masih kosong atau blank, sama sekali tidak ada angka 0. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada angka 0, nggak apa-apa juga. Misalnya udah ada angka 0 pun tidak apa-apa juga. Nah, inilah yang menjadi perbedaannya. Yang pertama, yang menjadi perbedaannya di sini dari versi sebelumnya. Nah, setelah itu ada perubahannya lagi di penerimaan dan posting BOS. Perbedaannya apa? Perbedaannya cuma sekedar disimpan. Kalau di beberapa wilayah kecamatan kemarin, simpan ini di sini tertulis bukan simpan tetapi tambah. Tetapi di versi ini karena sudah banyak yang bertanya, ini kok tambah apa yang mau ditambah? Jadi kita buat tombol simpan aja karena kita sudah lebih familiar dengan yang namanya simpan. Oke, jadi di sini kita telah melakukan beberapa sistem terdeteksi. Jika pernah di rencana penerimaan dana BOS pernah kita menyimpan 1 kali, maka otomatis di saat kita mau menyimpan 1 kali lagi, di sini terdetek data sudah ada, klik menu preview bila mau mengedit. Nah, jadi intinya rencana penerimaan dana BOS ini untuk 1 tahun cukup 1 kali disimpan atau cukup 1 kali ditambah. Bila ada perbedaan nanti di triwulan yang diterima tidak sesuai dengan sejumlah murid, maka ini kita cuma perlu melakukan edit saja. Contoh ini di sini ada 4 tab, ada tab penerimaan dana BOS RK 1 tahun, posting BOS, realisasi keluar. Karena kita tadi berbicara masalah penerimaan BOS, kita klik di penerimaan BOS. Nah, ini kita edit aja.
kita edit aja, edit sesuai dengan kebutuhan, lalu klik simpan. Nah, beda antara simpan yang mau diedit dengan simpan yang mau ditambah ada di sini. Kalau simpan yang mau ditambah itu tidak ada keluar tombol batalnya. Tetapi kalau simpan yang ingin melakukan editing yang telah pernah dikerjakan, maka dengan sendirinya dia tombol untuk batal dia akan muncul di sini. Oke, kita batal atau kita simpan aja. Oke, data berhasil disimpan. Nah, kalau posisi ingin menambah, dia batalnya tidak akan muncul. Oke, tidak akan muncul. Untuk lainnya ini sama seperti proses dulu. Prosesnya sama. Setelah itu kita masuk sebentar di RK 1 tahun. Nah, di sini dia berbeda. Di versi sebelumnya dia tidak ada nomor urut. Nah, karena bagi kita yang telah pernah bekerja RK sudah siap 1 tahun, ini nomor urut ini wajib diisi dengan cara kita klik menu preview, pilih tab RK 1 tahun. Misalnya nomor urut 1. Ini nomor 1 mau kita kasih nomor, kita klik 2 kali di sini di baris ataupun kolom yang ingin diberi nomor urutnya. Contoh sini nomor 1. Oke, kita klik simpan. Oke. Nanti dia akan keluar ke sini nomor 1. Di sini tidak apa-apa, nanti otomatis dia akan disorting sendiri ke atas nomor 1 paling atas nanti, karena ini ada prosesnya masih 0 di atas, sehingga terdeteksi 1 ini lebih besar daripada 0. Contoh, kita kasih nomor kedua, ini ya, kita buat nomor urut kedua. Nah, di sini nanti 2-nya turun sampai isi semua nomor urut sampai semuanya posisinya telah kita input nomor urut. Di situ aja perbedaannya. Ini sifatnya wajib isi nomor urut. Tetapi bagi sekolah yang belum mengerjakan RK 1 tahun, otomatis di nomor urut ini diisi di saat penginputan awal. Karena mengapa? Karena mereka yang belum mengerjakan RK secara 1 tahun, di preview tab RK 1 tahun mereka isinya masih kosong. Jadi cara sistem kerjanya sama seperti yang telah pernah kita ajarkan. Berarti nomor urut diisi sesuai dengan inputan apa yang mau ditambah, lalu klik simpan bila telah sesuai. Sekaligus nomor urut ini menjadi patokan. Misalnya nomor urut nanti yang telah kita kerjakan nomor urut 2, kita kerjakan ke bawah sampai kita isi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Tetapi kita lupa tadi data ini, poin-poin ini semua sudah pernah kita simpan atau belum. Jadi nanti gara-gara nomor urut ini belum berubah, kedetek bahwasanya data sudah ada. Berarti data ini sudah tersimpan, atau nomor urutnya yang belum diubah. Itu dipastikan aja. Nah, perubahan yang signifikan yang terjadi di versi ini dari versi sebelumnya, karena ini juga merupakan masukan beberapa kawan operator setelah kita turun beberapa titik di per kecamatan. Di sini terjadi perubahan total, yaitu di rencana dan penggunaan. Nah, ini kan terlihat perubahan yang signifikan yang terjadi di perencanaan dan penggunaan. Kalau di versi sebelumnya, di jenis belanja ini bisa kita pilih, di programnya bisa kita pilih, di subprogram kegiatan SPK yang bisa kita pilih. Tetapi untuk versi yang sekarang di sini akan terkunci semua nanti. Jadi intinya, apa yang telah kita kerjakan di RK 1 tahun nanti, dia dengan otomatis nanti di sini tinggal milih saja. Ya, tinggal kita pindah rencana nomor berapa, sehingga
terjadilah sinkron antara RK 1 tahun dengan apa yang akan direalisasikan. Intinya di sini diisi sesuai dengan nomor urut apa yang telah diurutkan di nomor urut RK 1 tahun. Jadi perbedaannya di RK 1 tahun tuntutan secara Permendagri, sekarang kita wajib merealisasikan di sini. Apa yang akan kita beli di sini harus kita rincikan. Tidak ada istilah seperti RK kemarin tahun-tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita bisa misalnya di pengembangan kompetisi lulusan, penyusunan kompetisi lulusan minimal. Di sini bisa kita jumlah total dari seluruh kegiatan yang masuk ke kompetensi kelulusan minimal, jumlah besarnya. Tetapi untuk sekarang di kompetensi kelulusan minimal ini berapa kegiatan yang masuk ke sini, disinilah kita harus memilih lagi. Ini pastikan sesuai. Misalnya kompetensi kelulusan minimal ada makan minum, ya di sini cari makan minum, atau ada transport dan seterusnya. Jadi di RK 1 tahun secara Permendagri sekarang dituntut untuk membuat rincian di RK 1 tahunnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke perencanaan dan penggunaan. Nah, perbedaan yang terjadi di sini adalah tidak bisa mengubah-ubah lagi, tidak ada pilihan-pilihan yang ingin dipilih lagi. Cukup kita dengan cara pindah posting seperti kemarin. Pindah posting, misalnya pindah posting yang perlu dipindah adalah dari tunai dari bank triwulan 1. Postingnya yang tulisan yang posting di sini, tulisan yang posting ini tidak harus dipindahkan dan tidak usah dipindahkan karena nanti akan terjadi pembengkakan saldo. Yang wajib ditambah adalah dari tunai dari bank. Selanjutnya yang harus dipindah posting lagi adalah seperti pajak-pajak nanti. Ini perlu pindah posting. Lalu pastikan triwulannya sudah benar, triwulan apa yang mau dikerjakan, 1, 2, 3, atau 4. Nah, setelah kita pindah posting, misalnya ini tarik tunai, lalu kita save, simpan data berhasil ditambah. Oke, di pindah rencana, kita ke pindah rencana, di sini dia akan keluar nomor urut nanti sesuai dengan yang telah kita urutkan tadi. Bila nanti posisinya sudah kita kasih nomor urut, di sini seragam, keluarnya dari 1 sampai ke bawah sampai posisinya misalnya sampai berapa nomor urut kita tadi, misalnya 50, ya 50, akhirnya 50. Oke, misalnya yang 1. Oke. Nah, ini keluar sendiri karena sesuai dengan apa yang kita rencanakan di RK 1 tahun. Tidak perlu pilih. Nah, jadi inilah perbedaannya. Kalau kemarin takutnya karena lari-lari tidak sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan menjadi penggunaan di setiap sekolah masing-masing. Di sini cuma kita hanya perlu menjaga triwulan berapa, lalu tanggal transaksinya tanggal berapa, nomor bukti kwitansinya gimana, lalu uraian pengeluarannya untuk apa. Kalau bisa di sini langsung kita buat bahasa SPJ-nya. Lalu jumlah RP-nya berapa. Misalnya yang sedang kita kerjakan adalah triwulan 1. Di sini akan terlihat berarti penggunaan anggaran yang kita rencanakan di RK 1 tahun dia ada di triwulan 1. Berarti ini wajib dikerjakan. Kalau misal uangnya sama yang nanti akan kita gunakan, maka kita cuma tinggal ngeblok Ctrl C, lalu kita paste aja ke sini. Nah, jadi kalau sebelumnya kita di aplikasi versi sebelumnya kita harus lari ke preview, lihat uangnya berapa, tapi untuk sekarang langsung terlihat di sini. Misalnya nanti ada belanja yang direncanakan di triwulan 2. Sebentar karena nomornya tidak saya buat tadi. Oke, saya buat nomornya beberapa baris dulu.
3, misalnya 3, 4, 5. Ini pura-puranya saya balik ke modal aja biar nanti terlihat sebagai contoh aja. Oke, dan klik save. Kembali lagi ke perencanaan dan penggunaan. Nah, nomor 1, baris nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, di saat waktu pindah rencananya sudah di posisi jenis belanjanya modal, otomatis menu ini akan keluar. Kolom ini akan keluar sendiri jika posisi si jenis belanja dalam keadaan modal. Nah, bila belanja barang dan jasa, dia akan hilang dan belanja modal dia akan muncul kembali. Kita cuma wajib menjaga di triwulan berapa, tanggal transaksinya apa, tanggal berapa, nomor buktinya apa, uraian pengeluarannya apa yang mau untuk apa si pembayaran ini, jumlah RP-nya berapa. Dan yang perlu diingat, jika nanti ada pindah rencana setelah kita pilih nomor urut karena memang tidak ada perencanaan di triwulan 1, misalnya di triwulan 3 ataupun di triwulan 2, maka yang untuk pindah rencana dengan nomor urut 5 ini nanti diabaikan saja, karena dia tidak ada penggunaan di triwulan ini, karena nanti posisi triwulan 1-nya kosong, cuma uang ini dulunya nanti ke sini. Jadi ini berarti item belanja ini dia untuk triwulan 2. Oke, saya rasa dari saya itu cukup dulu. Jika ada yang memang kurang dipahami bisa inbox ataupun bisa kita sharing secara di telepon pun boleh, ataupun di inbox aja lewat FB atau BBM saya. Nah, dan pastikan juga bagi kasus yang kemarin yang tidak bisa melakukan cetak, coba yang tidak bisa melakukan cetak LPK, pastikan di RKAS ini laptopnya sudah bisa melakukan cetak RKAS LPK. Jika tidak, bisa menghubungi saya. Oke, terima kasih. Setelah semua pekerjaan diselesaikan, RKAS 1 tahunnya telah siap. Triwulan 1 sampai 20%, berarti untuk triwulan 1-nya sudah siap. Tinggal triwulan 2, triwulan 3 sampai posisinya ini semua posisi sisa terima ini 0. Jika posisi sisa terima sudah 0, kita lakukan backup. Nanti file inilah yang akan kita kembalikan ke dinas kita. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.